ada satu kebiasaan buruk yang universal dan ngetrend di beberapa tahun terakhir. Ini sebegitu universalnya, orang berbagai macam, ekonomi, pendidikan, tingkat kecerdasan beragam gitu kan, suku, personality, semua melakukan kebiasaan buruk ini gitu ya. Sebenarnya bukan hal baru, tapi ngetrend diomongin akhir-akhir ini dan karena mungkin punya nama yang lebih keren gitu ya. Intinya sih sebenarnya sama-sama aja ya. Dulu kebiasaan buruk ini disebut dengan menunda-nunda, sekarang disebut dengan procrastinate. Banyak yang udah bahas ini, tapi saya mau bahas dari perspektif yang berbeda, perspektif behavioral science. Menariknya adalah penelitian menunjukkan bahwa 50% populasi dunia itu melakukan procrastination cukup sering. Artinya pasti pernah melakukan ini. Mengerikannya 80-90%-nya itu juga tetap melakukan walaupun sesekali. Artinya mungkin cuma 1/10, cuma 10% orang dari penduduk dunia yang bisa dikategorikan hampir nggak pernah atau nggak pernah procrastinate. Penelitian yang sama juga menunjukkan kerugian diciptakan oleh procrastination ini ya, mulai dari opportunity loss sampai akhirnya ada yang kehilangan nyawa. Jadi bahaya banget. Apa aja sih yang diprocrastinate? Macam-macam. Mulai dari kerjaan, ini sering banget dikasih kerjaan, nanti aja deh, deadline masih lama, gitu. Tarsok aja deh. Self development juga, rencananya mau belajar bahasa asing, mau belajar skill baru, rencana mau proaktif ngomong di kantor, di meeting, tapi nanti aja, selalu ditunda. Terus kesehatan, rencana mau olahraga rutin, mau makan sehat, mau cukup istirahat, nggak banyak begadang, nggak minum alkohol, ujung-ujungnya nanti aja. Atau hal-hal sepele di rumah sehari-hari ya, nyuci mobil, bersihin rumah. Nah, kita selalu bersembunyi di balik alasan nanti juga masih bisa. Ini tidak berbahaya kok kalau ditunda, kan cuma ditunda, bukan nggak dilakuin. Termasuk mereka yang keburu sakit parah dan akhirnya meninggal, itu berpikir masih ada waktu, seolah-olah kita tahu waktu kita tuh berapa, padahal kita nggak pernah tahu. Kita perlu ngerti ya, kenapa sih sebenarnya kita menunda, kenapa kita procrastinate. Yang pertama adalah kita procrastinate untuk hal-hal yang terlalu mudah sehingga kita underestimate. Dalam beberapa situasi kita nunda karena tugasnya terlalu gampang ini, udah deh ntar aja, gampang kok. Dari awal ya, anak-anak sekolah dikasih PR, gampang dinanti-nanti, ntar aja, sampai malam sebelum deadline atau bahkan kelupaan. Kenapa ini terjadi? Karena kita punya bias yang namanya projection bias. Projection bias ini juga sering dikenal sebagai self forecasting error. Ini adalah salah satu bias yang membuat kita punya kecenderungan untuk salah memperkirakan masa depan, termasuk bagaimana kita akan behave di masa depan. Jadi kita pikir bahwa nanti kita tunda-tunda, nanti juga akan kita lakuin. Ternyata enggak. Nanti kita tunda-tunda, kita punya waktu kok. Ternyata enggak. Projection bias ini enggak berlaku untuk yang gampang aja, tapi juga untuk tugas-tugas yang susah sebenarnya juga gitu ya. Itu yang membuat pertama orang melakukan. Yang kedua adalah karena pleasure-nya intangible atau tidak immediate, masih nanti gitu ya. Nggak ada pleasure yang jelas atau segera dari kalau gue ngerjain ini sekarang tuh apa sih. Orang tua gitu ya, suka bilang gitu, kerjain PR sekarang begitu dikasih maksudnya. Jadi enak, habis itu lega gitu. Tapi kita mikir leganya kan nanti, habis itu gitu ya, nggak segera. Sementara ngerjain PR itu pain, dan itu sekarang kejadiannya. Jadi painnya yang di depan dan itu yang kita lihat gitu. Sama, olahraga juga sama. Nanti kan enak badannya, kan selalu bilang gitu ya. Kalau olahraga, kalau lo rajin olahraga, badannya jadi enak gitu, nggak gampang capek, badan juga bagus, enak dilihat. Tapi kita mikir, badan bagusnya kan nanti, badan enaknya kan nanti, capeknya kan sekarang. Makanya kita memilih untuk nanti aja deh gitu. Soalnya pleasure-nya juga nanti. Pertanyaannya, apa iya sampai sana? Apalagi kalau belum pernah. Apakah kita benar-benar bisa ngerasain badannya nanti enak, badannya bagus? Karena banyak juga yang habis itu nggak ngerasain, entah gagal di tengah jalan atau apapun itu gitu ya. Dan ya kalau nggak pernah nyampe sana, akhirnya nggak tangible gitu. Makanya habis itu ditunda. Yang paling sering alasan orang procrastinate, tunda-nunda juga adalah untuk delaying the pain, untuk menggeser pain-nya. Kalau tadi kan pleasure-nya nggak di depan, sekarang kebalikannya, pain-nya itu yang di depan gitu. Jadi kita mau geser. Balik lagi ya ke basic human program, kan selalu pleasure, avoid pain, conserve energy. 3 itu aja. Ini adalah tentang mendelay pain-nya. Pain-nya nanti dulu gitu. Kita punya bias lagi. Yang lain adalah hyperbolic discounting. Sesuatu yang baru muncul nanti itu kita discount. Kita nggak nilai itu sebagai sesuatu yang menarik karena baru nanti. Entah itu pain, entah itu pleasure, karena kalau nanti ya udah nanti aja. Sementara sesuatu yang muncul sekarang akan nilai lebih, baik itu pain ataupun pleasure. Nah, jadi begitu ada pleasure sekarang, maka langsung dikerjain karena pleasure-nya di depan mata sehingga kita hargain banget. Sayangnya ngerjain kerjaan tanpa nunda, kasih pleasure-nya tuh nanti. Jadi nanti kita nanti aja deh, nanti aja. Karena masih nanti. Sementara pain-nya adalah sekarang, karena dikerjain sekarang. Makanya pain-nya dinilai berkali lipat nih kalau kita kerjain sekarang. Makanya udah nanti aja deh. Kita berusaha menggeser itu. Nanti kita pikirin deh caranya. Terus yang kedua adalah tanpa mental yang benar, things to do, apapun yang kita harus lakuin, tugas-tugas kita itu juga bisa di-treat sebagai pain ya. Pertama bisa aja karena tugasnya nggak terlalu exciting gitu, nggak seru. Makanya ngerjain jadi nggak semangat. Dan ketika nggak ada excitement, maka kita anggap ini pain. Makanya didorong ke, nanti aja deh, besok deh, bulan depan deh, masih panjang kok deadline dan lain sebagainya. Walaupun ngorbanin pleasure yang bisa santai-santai aja nanti gitu, tapi karena pleasure-nya masih nanti, kita nggak tahu nanti rasanya kayak apa, jadi ya udah nanti aja. Kalaupun tahu juga ya kan masih nanti, jadi nanti aja lah gitu ya. Makanya kalau di konteks leadership itu di kerjaan ataupun keluarga, penting untuk bisa framing apapun secara lebih excitement supaya di frame sebagai pleasure gitu. Misalnya kalau di kerjaan jadi enteng kalau kita anggap kerjaan ini sebagai mainan. Artinya kerjaan banyak itu main banyak, kerjaan susah itu artinya main lebih
lebih seru gitu ya. Dan makanya leader harus bangun keterlibatan tim supaya mereka ngerasa ini kerjaan mereka alias ini mainan mereka. Kalau kerjaannya kerjaan top down dari atasan, akhirnya mereka merasa bahwa oh gue disuruh mainannya bos, aturan bos. Buat mereka nggak enak, makanya nggak seru. Maka dari itu harus kita libatin. Di keluarga juga sama. Kalau kita nggak dorong keterlibatan semuanya top down dari orang tua, akhirnya mereka nggak excited, terus akhirnya mereka mendelay. Di bagian ngedelay pain ini juga terjadi karena kita nggak tahu apa yang harus kita lakuin atau ini terlalu challenging. Kerjaan-kerjaan yang terlalu ribet. Kalau tadi kan terlalu gampang di delay karena aduh nanti deh gampang kok. Kalau ini terlalu ribet, terus abis itu kita nggak tahu gimana delivernya, akhirnya kita tunda-tunda karena nggak tahu harus apa. Bisa jadi karena terlalu susah, jadi aduh nanti aja deh, diartikan sebagai pain dan ya udah nanti aja gitu kan. Ini painful banget dan nanti aja. Selanjutnya lagi, alasan lain yang bikin orang menunda adalah procrastinate adalah karena ada opsi lain yang lebih fun, activity lain yang lebih fun. Apapun itu, ini sering kali kita sebut sebagai distraksi. Aduh daripada olahraga enakan mager, enakan rebahan, enakan scroll sosmed. Ini yang kita juga harus atasi juga. Yang lebih menarik lagi adalah kita menunda karena kita punya high cognitive load. Artinya apa sih? Otak kita nih lagi penuh gitu ya, entah kerjaan banyak, masalah keluarga, dikejar-kejar pinjol, banyak utang, masalah apapun itu ya, masalah karir dan sebagainya. Bikin kita nggak punya energi untuk kerjaan-kerjaan yang di depan mata gitu ya. Jadi aduh tunda aja deh, mikirin yang ini aja udah bingung gitu ya. Terus habis itu gue harus ngerjain ini, nanti deh tunda dulu gitu ya. Dan yang paling penting ini, yang paling menarik adalah procrastinate ini adalah bukti bahwa kita punya low emotional intelligence, setidaknya saat itu. Ini yang paling menarik. Ketika kita dikasih kerjaan yang nggak menyenangkan, ada emosi negatif yang muncul dari pekerjaan yang nggak menyenangkan, ada perasaan nggak enak, kita procrastinate untuk sebagai bentuk mekanisme untuk emotional coping itu tadi, menghindari dari perasaan yang nggak enak itu. Ketika ditunda rasanya relief, rasanya lega gitu. Kita melepas perasaan yang nggak enak itu, walaupun sebenarnya nggak hilang, kita cuma menunda. Salah satu bentuk emotional coping juga sebenarnya. Ada beberapa fakta menarik tentang procrastinate. Yang pertama adalah kita menganggap tugas-tugas yang kita tunda itu jadi lebih nggak menarik, lebih stressful dan lebih berat. Semakin kita tunda, semakin kita akan secara bawah sadar menganggap ini sebagai sesuatu yang harus dihindari karena ini aduh ini stressful. Makanya kita procrastinate berlalu terus dan geser terus sampai last minute atau bahkan sampai kelewatan. Fakta kedua yang menarik adalah kalau orang suka bilang bahwa orang procrastinate itu karena malas. Nah, malas itu mungkin aja benar gitu ya, tapi malas itu tidak menempel di orangnya, tapi di subjeknya. Buktinya gini, orang yang nilainya jelek waktu kita sekolah, orang yang nilainya jelek biasanya pasti ada aja yang dia nilainya jelek. Kita bilang oh karena dia malas belajar. Malas belajar benar, tapi apakah karena orangnya malas? Enggak. Karena apa? Dia bisa aja dia punya prestasi entah di bidang musik, entah di bidang olahraga. Untuk bisa punya prestasi apapun bidangnya kan butuh kerajinan. Nggak mungkin dia bisa malas-malasan berprestasi gitu, kecuali super berbakat dan jarang banget orang kayak gitu. Artinya masalah malas atau enggak itu nggak bisa ditempelin di orang tapi di subjek. Kenapa? Karena itu tadi, orang yang sama dia bisa malas di pelajaran tapi dia bisa berprestasi di bidang lain. Makanya penting banget buat kita untuk membantu mereka nemuin keseruannya ini tadi supaya mereka bisa punya ketertarikan, excitement di bidang ini. Fakta menarik ketiga adalah procrastinate ini bukan tentang poor time management tapi tentang poor mood management. Karena tadi kita udah bahas ini tentang ada faktor emosi di sini, emotional management di sini, mood management. Banyak yang berpikir procrastinator itu karena poor time management. Padahal bukan. Yang benar poor mood management karena ada faktor emosi tadi. Nggak bisa jaga mood sehingga regardless ini di frame sebagai apa gitu ya, tapi masih punya mood untuk ngerjain. Itu yang harus dipikirin. Jangan sampai orang berpikir adalah oh orang-orang procrastinate ini emang selalu punya poor time management. Benar, tapi ini bukan sebagai penyebab, tapi ini sebagai gejala atau akibat. Karena dia procrastinate, dia jadi punya poor time management. Bukan dia procrastinate karena dia poor time management, nggak gitu ya. Nah, konsekuensinya apa? Macam-macam. Stresnya naik karena deadline harus dikejar, projection bias tadi gitu ya. Waktu lebih banyak dipepetin untuk nge-deliver sesuatu yang harusnya sama gitu ya. Di awal-awal nunda karena ngurangin stres, tapi kalau nundanya bablas, stresnya malah lebih gede berkali-kali lipat. Terus kualitasnya akan jadi lebih rendah begitu pada akhirnya di deliver. Beberapa situasi bahkan fatal, orang keburu divonis sakit seumur hidup, entah darah tinggi, diabetes, kanker, atau bahkan ada yang meninggal. Nah, gimana cara kita untuk fight procrastinate ini? Yang pertama adalah nggak gampang ya, tapi kalau ini bisa dilakuin bisa nolong banget. Yang pertama adalah paksain sekali aja untuk nggak nunda dalam satu subjek gitu ya. Abis itu rasain bener-bener enaknya udah lega. Contoh, gue dikasih kerjaan gitu ya, yang biasanya udah nunda, gue cobain sekali, gue nggak nunda yang ini. Abis itu setelah kan selesai duluan ya, waktunya masih panjang. Nah, abis itu rasain bener leganya, kerjaan gue udah selesai sementara deadline-nya masih jauh. Rasain itu supaya otak punya referensi pleasure yang diciptakan
berantakan dari kita nggak procrastinating. Karena tanpa referensi ini, pleasure-nya jadi intangible, dan next time kita nggak punya referensi. Kenapa gue harus ngerjain sekarang? Gue nggak tahu enaknya kayak apa. Jadi biarin otak ngalamin bahwa oh enak kalau kita ngerjain ini di awal. Yang kedua adalah plan dengan baik gitu. Di product management ada konsep sprint. Goal besar dipecah jadi yang kecil supaya nggak overwhelm, pain-nya juga jadi lebih kecil. Jadi nggak gitu nyakitin juga untuk dilakuin, termasuk ketika nggak tahu caranya. Daripada nunda dulu gitu, kerjaan-kerjaan yang nggak tahu maksudnya, daripada nunda dulu, punya goal aja untuk cari tahu gimana cara ngerjainnya. Ketika udah tahu caranya, mudah-mudahan tuh habis itu excitementnya juga naik, karena kita jadi tahu. Tadinya kita procrastinate, kita nggak excited karena aduh susah, gue nggak tahu caranya. Yang ketiga adalah remove distraction. Kenalin apa yang bisa distract, HP, orang sekeliling, cemilan. Isolate mereka dari ketika kita butuh ngerjain ini konsen. Kalau nggak akan lepas dan sulit ke distract. Lalu map semua task berdasarkan prioritas supaya tahu mana yang harus duluan, mana yang aduh ini nanti aja. Gagal prioritisasi kan ini juga bahaya, karena habis itu nanti pressure-nya nambah karena ternyata yang harusnya dikerjain duluan dikerjain belakangan, terus akhirnya deadline udah mepet, aduh, terus habis itu kita jadi stres dan akhirnya malah jadi buyar. Yang terakhir dan yang paling penting adalah emotional exercise. Hal males kalau makin diturutin akan makin males aja kita, makin sulit untuk berubah, justru harus dilawan. Kalau kita mau ngebiasain nge-challenge diri ngelakuin sesuatu yang nggak nyaman sekali aja, EQ kita naik. Ada feel good apapun itu ya, misalnya kalau dulu saya males deh kalau suruh meeting di tengah-tengah kota gitu ya, di atas jam 3 sore karena apa, macetnya parah. Tapi begitu dipaksain terus ada feel good, kok oh ternyata gue bisa kok. Itu begitu berulang kali kita lakuin akhirnya jadi nagih. Sama kayak orang olahraga kan capek ya, tapi begitu kita lakuin kita jadi nagih, terus akhirnya pleasure-nya muncul dan kita akan gue pengen olahraga lagi walaupun capek gitu. Ketika semakin dimanjain semakin sulit dilawan gitu. Jadi memang harus terus dipaksain untuk dilawan.